Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film Bollywood yang sedang viral di aplikasi TokTok. Film yang bercerita tentang seorang kapten angkatan laut yang menembak mati selingkuhan sang istri. Sebelum melihat keseruan reviewnya, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review dari saya. Dan bagi Anda yang belum, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan review dari film berjudul Rustom. 3 tembakan yang mengejutkan negara. कमांडर पावरी, आप कोई वकील रखना नहीं चाहते? क्या आपको अपना गुनाह कबूल है? जी नहीं माय लॉर्ड, आई प्लीड नॉट गिल्टी। ट्रायल 25 मई से शुरू होगी। आप अपना केस खुद लड़ेंगे? अगर इस अदालत ने मुझे दोषी पाया तो मैं ऊपर की अदालत में अपील ही नहीं करूंगा। Kanebo nih bos, bukan Tete mendoan. Kemudian mulailah Rustom mengumpulkan bukti-bukti dan mempelajari kasusnya. Di saat yang sama, Preti dan pengacaranya pun mulai mempersiapkan trik-trik untuk mengalahkan Rustom di sidang berikutnya. Pada suatu malam, Cynthia pergi untuk menerima panggilan dari atasan Rustom yang bertemu di sebuah pangkalan angkatan laut. Di sana atasan sang suami mengatakan pada Cynthia bahwa dia merasa khawatir dengan keadaannya dikarenakan Korps Angkatan Laut akan memecat Rustom dan kemungkinan Rustom pun akan menceraikannya. Untuk itu pihak Angkatan Laut akan memberikan uang senilai 1 juta rupiah dengan catatan bahwa Cynthia mau mencari dan memberikan dokumen penting yang disimpan oleh suaminya. हमारे कुछ extremely important और classified documents हैं जो हमें चाहिए. We are willing to give you 10 lakh of rupees for this. Sambil tertawa, Cynthia balik mengancam atasan Rustom dan memberikan secari kertas dari suaminya. Dalam secari kertas itu bertuliskan sebuah rekening bank Swiss dan nominal uang sebesar 50 juta rupiah. Semua itu karena keuntungan yang ia dapat dari Vikram. मुझे अब आप लोगों के फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता हो रही है। विक्रम मखीजा का हिस्सा 5 करोड़ था। Thank you very much for the evening. Di kantor polisi saat memeriksa dompet Rustom, Lobo menemukan perangko yang membuatnya memutuskan untuk pergi ke sebuah kantor pos. Di sana petugas kantor pos mengatakan bahwa Rustom telah melakukan panggilan telepon ke Delhi. Lalu Lobo pun meminta nomor yang telah Rustom hubungi. मैडम जरा वो दिल्ली वाला फोन नंबर बोलिए। जी सर। Pada sidang ketiganya, Rustom mendapatkan teriakan dan dukungan dari masyarakat yang bersimpati padanya. Pada pembukaan sidang, Hakim Ketua memperkenalkan anggota juri yang nantinya akan menentukan nasib Rustom. Saksi pertama yang diajukan pengacara Kang Gani adalah Rosi, pegawai Vikram di showroom mobilnya. Di situ Rosi berkata bahwa Rustom datang ke showroom dalam keadaan marah dan berkata pada Rosi bahwa Rustom ingin menghabisi Vikram. कहा नहीं, कोई अर्जेंट काम नहीं है, मुझे सिर्फ उससे Lalu Rustom yang menjadi pembela dirinya sendiri mengatakan bahwa sebaiknya Rosi mengatakan apa yang semua ia katakan tadi adalah bohong. Mendengar perkataan Rustom, pengacara Kang Gani keberatan karena pernyataan itu merupakan intimidasi untuk Rosi. Hakim pun memperingatkan pada Rustom untuk tidak menyuruh saksi mengakui kebohongannya, melainkan Rustom harus membuktikan dirinya yang tidak bersalah. Lalu Rustom berkata bahwa maksud dari perkataannya adalah untuk menghormati wanita karena Rustom tidak ingin membuktikan bahwa wanita itu salah untuk mendapatkan pembelaan dirinya, yang bagi Rustom adalah sebuah penghinaan bagi wanita. Tapi Hakim berkata bahwa sebaiknya Rustom melupakan etika selama di pengadilan dan menyuruh Rustom menganggap dirinya adalah pengacara yang tidak tahu malu untuk meminta apapun pada saksi sambil melihat ke arah pengacara Kang Gani. बेशरम वकील है जो अपने विटनेस से कुछ भी पूछ सकता है।
Lalu Rustom mulai menanyakan pada Rosi jika dirinya datang dalam keadaan marah. Mengapa waktu itu dia menawarkan pada Rustom untuk duduk dan minum kopi atau teh? Rosi menjawab, tujuannya menawarkan minum kopi atau teh adalah untuk meredakan kemarahan Rustom. Kemudian Rustom melemparkan sebuah pertanyaan yang menjebak, bahwa pada hari itu Rustom mengajak Rosi berpenampilan sangat buruk dan mengerikan saat memakai baju dengan warna hijau. Rosi pun masuk jebakan Rustom dengan berkata bahwa hari itu Rustom memujinya dan mengatakan bahwa dirinya sangat cantik, yang kemudian membuat Rustom berkata mengapa ia memujinya jika ia dalam kondisi marah. Lalu Rustom berkata lagi jika waktu itu dia pergi dengan keadaan marah dan berencana untuk menghabisi Vikram, mengapa ia tidak melaporkan niat Rustom pada polisi atau mengabarkan hal tersebut pada Vikram. क्या तुम्हें पुलिस को खबर करने का ख्याल नहीं है? क्या मेरे जाने के तुरंत बाद आपको ये नहीं सूझा कि आप अपने बॉस को फोन करके उन्हें Pernyataan itu membuat Rosi gugup dan tidak bisa bicara apa-apa lagi. Saksi berikutnya adalah Banabai, pembantu dari Vikram. Dalam kesaksiannya, Banabai berkata, pada saat itu Rustom datang ke rumah Vikram, yang kemudian Rustom menembak Vikram 3 kali di dada Vikram di hadapannya. Dan pada saat itu Rustom menembak Vikram dengan alasan bahwa Vikram telah berselingkuh dengan istrinya. और मेरे सामने ही बाबा को 3 गोली मार दी। आपके सामने? उन्होंने कहा उसके मेरी बीवी के साथ गलत संबंध थे। Lalu Rustom memberikan pertanyaan pada Banabai yang seorang Sakahari atau vegetarian. Apa alasan ia pergi ke kamar Vikram jika ia melihat Rustom menembak Vikram di hadapannya? Banabai menjawab bahwa ia ingin menawarkan sarapan pada bosnya. आप उस कमरे में आए क्यों थे? बाबा से पूछने आया था कि वो नाश्ते में क्या खाएंगे। Mendengar jawaban itu, Rustom mengambil beberapa buah foto yang ia minta dari sipir penjara tanpa sepengetahuan Inspektur Vincent Lobo dan menunjukkannya pada hakim. Rustom berkata bahwa dalam foto yang diambil di TKP terdapat sebuah sosis yang berarti daging. Dan Banabai yang vegetarian tidak mungkin memakan sosis, yang berarti itu sarapan untuk Vikram. Jadi keterangan Banabai yang mengatakan ia pergi ke kamar Vikram untuk menawarkan sarapan adalah bohong. उस रोज से आप नॉनवेज शुरू करने वाले थे। Sambil menangis, Banabai memohon maaf dan berkata bahwa dia disuruh berbohong oleh pengacara Kanggani. Karena sebenarnya Banabai berada di dapur ketika ia mendengar suara tembakan tersebut. गानी साहब ने मुझे झूठ बोलने को कहा था। मुझे माफ कर दो। आज की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। Sidang selanjutnya dibuka dengan hukuman untuk pemilik redaksi koran yang bernama Eric yang menuliskan berita tentang aborsinya Rosi yang hamil oleh Vikram, bosnya sendiri, yang dianggap telah mempengaruhi para juri karena membagikan koran tersebut pada mereka secara cuma-cuma. Eric pun mendapat hukuman sejumlah uang dan 1 hari penjara. 100 रुपए का जुर्माना और 1 दिन की जेल की सजा सुनाता हूँ। Kemudian pengacara Kanggani menghadirkan Jamnabai, pembantu dari Rustom, untuk memberikan kesaksian. Pertanyaan penting yang Kanggani tanyakan pada Jamnabai adalah kenapa pada hari itu tuannya marah dan sempat melemparkan foto istrinya. Dengan lantang Jamnabai menjawab, bagaimana jika Anda mengetahui bahwa istri Anda pergi dari rumah selama 2 hari dengan seorang laki-laki lain? Lalu Kanggani bertanya lagi, apakah Jamnabai tahu siapa laki-laki yang waktu itu bersama sang nyonya? विक्रम मत खींचा, इतना घुमा फिरा के पूछने की क्या जरूरत थी? Sambil menyebut nama Vikram, lalu Jamnabai dengan kesal mengatakan, jika ada seorang prajurit jauh dari rumah untuk melayani negaranya, tapi di saat itu ada pria lain yang meniduri istrinya, maka pria itu seharusnya tidak memiliki hak untuk hidup. Untuk itu, jika memang benar tuannya telah menembak Vikram, maka tuannya telah melakukan hal yang benar. Kata-kata itu membuat Jamnabai mendapat tepukan dari para penonton sidang. Tapi hakim kepala memperingatkan pada Jamnabai bahwa pengadilan tidak membutuhkan pendapatnya, maka dia hanya perlu menjawab apa yang ditanyakan padanya. Tapi sambil mengangguk, Jamnabai berkata pada hakim, bagaimana jika istri hakim telah berselingkuh dengan pengacara yang berdiri di depannya? Apa yang akan hakim lakukan? Seloroh Jamnabai. लेकिन आप भी मुझे बताओ ना, वकील के साथ सो रही है तो आप क्या करोगे?
Pernyataan Jamnabai disambut dengan tertawaan penonton yang hadir, yang membuat Jamnabai juga mendapat hukuman dengan dimasukkan ke dalam sel. Saksi berikutnya adalah Preti, adik Vikram. Kesaksian Preti mengatakan bahwa Vikram yang seorang laki-laki tidak akan bisa menahan godaan jika ada seorang wanita yang memberikan sinyal-sinyal cinta, dengan maksud bahwa Cynthia lah yang berinisiatif dalam mendekati Vikram, karena terkesan dengan gaya hidup mewah dari Vikram. कि सिंथिया ने संबंध बनाने की पहल की थी। ऑफ कोर्स। Mendengar perkataan Preti, Rustom tidak ingin bertanya apa-apa pada Preti di kesempatan kali ini, yang membuat pengacara Kanggani mengajukan Cynthia, istri Rustom, untuk menjadi saksi berikutnya. Pertanyaan Kanggani pada Cynthia yang mengatakan bahwa apakah Cynthia memiliki hubungan dengan Vikram, membuat seisi pengadilan tegang, terdiam, dan mulai mengarahkan pandangannya pada Cynthia. Kemudian tiba giliran Rustom menanyakan pada Cynthia bahwa apa yang dikatakan Preti mengenai Cynthia yang berinisiatif dalam hubungannya dengan Vikram betul atau tidak. Dan mulai menceritakan awal mula kejadian tersebut, sama seperti yang ia ceritakan pada Rustom di dalam penjara waktu itu. Kemudian ada satu hal yang belum ia ceritakan waktu itu, yaitu mengenai luka di kepalanya pada saat ia pulang ke rumah hari itu. Ternyata luka di kepala Cynthia adalah hasil perbuatan dari Vikram, yang pada saat itu ditolak oleh Cynthia ketika ingin mengajak bercocok tanam. Dengan fakta yang terjadi bahwa Vikram mendekati dan memaculi Cynthia hanya karena ingin membalas kelakuan Rustom, yang menurut Vikram telah berlaku sombong dengan seragam dan pangkatnya. Jadi intinya Vikram yang memaculi Cynthia bukan karena tergila-gila pada kecantikan Cynthia, melainkan dia ingin membalas dendam perlakuan Rustom. इस गलतफहमी में मत रहना, लाख कोशिश कर लो। Shit. Lalu Rustom mulai meminta pada hakim bertanya pada Preti untuk menjawab kesaksiannya yang Rustom lewatkan tadi. Rustom menanyakan bahwa Vikram memiliki senjata api yang sering ia gunakan untuk mengancam seseorang hanya karena masalah sepele. Tapi Preti menyangkalnya. Setelah itu Rustom mengganti pertanyaannya, bahwa benarkah Vikram suka membuat puisi-puisi cinta, dan menyuruh Preti memberitahukan apakah ini benar tulisan Vikram sambil membaca poin-poin penting dalam surat-surat yang Vikram berikan pada Cynthia yang berisi kata-kata ajakan untuk berselingkuh dengan Cynthia. मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करना चाहिए। ये बात मुझे मालूम है। That's okay. तुम खामखा डर रही हो। Go ahead. एक से ज्यादा मर्दों के साथ संबंध रख सकती है। That should be okay. Thank you. Kemudian di tempat lain Inspektur Lobo mendatangi Menteri Pertahanan untuk meminta keterangan apakah benar sebelum kejadian kematian Vikram, Rustom sempat menelpon sang menteri. Sang menteri lalu memberikan dan mendengarkan rekaman kaset di mana ia berbicara pada Rustom, yang kemudian memberikan kopi kaset tersebut pada Inspektur Lobo. Sebelum pergi, Inspektur Lobo bertanya mengapa sang menteri tidak ingin memberikan bukti percakapan itu sendiri pada pengadilan. Semua tidak ia lakukan karena melihat prestasi kerja yang baik dari Rustom selama ini. आपने खुद ये एविडेंस क्यों नहीं दिया सर? Rustom is a decorated officer. Things that you earn, Mr. Lobo. Pada sidang selanjutnya, pengacara Kanggani bertanya pada Rustom bahwa pada saat ia mengetahui istrinya berselingkuh, apa yang ia pikirkan saat itu. Rustom menjawab, ia akan menembak mati Vikram. Lalu Rustom berkata lagi bahwa dia tidak salah melakukan tindakan itu, karena ia yang seorang perwira angkatan laut mengakui kesalahan jika dirinya berbuat itu karena istri yang berselingkuh. Tapi pada saat itu juga Vikram yang menyerang Cynthia menjadi alasan dia melakukan tindakan tersebut. Untuk itu Vikram tidak layak untuk mendapat hak hidup lagi. Kata-kata itu disambut tepukan dari para penonton sidang. इसीलिए विक्रम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। Lalu Kanggani bertanya, apa hanya karena itu Rustom menembak Vikram? Rustom menjawab tidak, bahwa pada hari itu Rustom datang hanya ingin
menanyakan mengapa Vikram tega berselingkuh dengan istri temannya sendiri. Mendengar pernyataan Rustom, Kang Gani bertanya lagi, kenapa dia harus membawa pistol jika hanya ingin bertanya hal itu pada Vikram. Lalu Rustom meminta izin pada hakim untuk menghadirkan saksi dari anggota Angkatan Laut yang pada saat itu sedang bertugas. Rustom berkata, jika ia memang berniat menembak Vikram pada saat itu, ia yang memiliki hak untuk mengambil pistol dari gudang senjata tanpa diketahui siapapun, tidak perlu meregistrasinya. Rustom pun memberitahu hakim bahwa dia mengambil pistol adalah untuk berjaga-jaga, karena dia tahu bahwa Vikram yang emosian bisa berbuat apapun dengan pistol yang ia miliki. उसका इस्तेमाल करके उसे वापस भी रख देते और किसी को पता भी नहीं चलता. Mendengar alasan baru yang dikatakan Rustom, Kang Gani meminta bukti perkataan Rustom yang mengatakan bahwa Vikram bisa mengeluarkan pistol hanya untuk masalah sepele. जो आपने कहा उसका कोई सबूत है? Untuk menjawab itu, Rustom pun meminta izin menghadirkan seorang pelayan pada sebuah klub. Kemudian si pelayan bersaksi bahwa pada saat itu dia yang seorang pelayan di sebuah klub mengenal Vikram karena Vikram merupakan member di klub di mana ia bekerja. Ceritanya pada saat itu Vikram yang bersama Rustom, Cynthia dan Preti sedang bermain kartu. Pada saat menghidangkan minuman, si pelayan tanpa sengaja menumpahkan minuman tersebut pada kaki Vikram. Vikram yang tidak terima mulai memukuli dan menodongkan pistolnya pada kepala yang sekarang berdiri menjadi saksi. तुम्हें कैसे मालूम? सॉरी सर. Wait. बस control yourself. Mendengar cerita itu, Kang Gani bertanya pada saksi bahwa apakah selain dirinya ada orang lain lagi yang melihat kejadian itu. Saksi pun menjawab tidak ada. Untuk membuktikan itu, Rustom memberikan bukti sebuah catatan penangguhan keanggotaan klub milik Vikram dan surat permohonan maaf dari Vikram atas kejadian itu pada Dewan Juri. ये क्लब की मिनट्स ऑफ मीटिंग फाइल्स हैं और ये है वो माफीनामे की कॉपी. Setelah itu, Rustom mulai menjelaskan bahwa pada saat itu ia datang ke rumah Vikram dengan pistolnya hanya untuk berjaga-jaga. Dari cerita Rustom, hari itu ia datang meminta Vikram untuk menikahi Cynthia. Tapi Vikram pun menolak permintaan Rustom. Lalu Vikram yang merasa diancam oleh kata-kata Rustom mulai mengambil pistol dan ingin menembakkannya pada Rustom, yang membuat terjadi pergumulan antara keduanya. ये मत भूल रुस्तम कि तू मेरे घर में है. Lalu pada saat Rustom terjatuh, ia melihat Vikram ingin menembaknya. Untuk itulah Rustom berinisiatif untuk menembak Vikram duluan untuk membela dirinya. लेकिन माय लॉर्ड सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए. Sambil menunjukkan sebuah buku panduan pelatihan Angkatan Laut pada Kang Gani yang menanyakan kenapa dia menembak 3 kali jika beralasan hanya ingin membela diri. कंगानी साहब ये इंडियन नेवी बेसिक ट्रेनिंग मैनुअल है. क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस नेवी कहती है पहले मारो, जोर से मारो और मारते रहो. अब 3-3 के बर्स्ट में चलाएंगे. थैंक यू वेरी मच मैम. Pada saat hakim ketua ingin menutup sidang, tiba-tiba Inspektur Lobo datang dengan membawa kopi kaset pembicaraan Rustom dengan Menteri Pertahanan. Pada rekaman itu disebutkan, pada hari kejadian Rustom meminta izin pada Menteri Pertahanan untuk pergi ke rumah Vikram. Dan hal itu tidak bisa dicegah oleh siapapun. क्या एविडेंस है? जिस दिन रुस्तम ने विक्रम मखीजा का खून किया और वो रिकॉर्डिंग हम अदालत में पेश करना चाहते हैं. गुड मॉर्निंग सर. Who is this? कमांडर रुस्तम पावली. मैं विक्रम से कहता हूँ कि तुमसे मिले और ये मैटर सॉर्ट आउट करें. मिलने तो मैं उससे जा रहा हूँ और मैं उससे छोड़ूंगा नहीं. Sebagai kata-kata penutup, Kang Gani menyimpulkan bahwa Rustom yang baru pulang bertugas mengetahui istrinya berselingkuh dengan Vikram, yang membuat dia mengambil pistol dan menelpon Menteri Pertahanan untuk menembak Vikram. Jadi intinya apa yang dilakukan Rustom adalah kejahatan yang sudah direncanakan. और उन्हें बेरहमी से 3 गोलियां मार दी. This is a clear case of predetermined murder. Sidang ditutup dengan pernyataan hakim pada Dewan Juri bahwa setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak, diharapkan para Dewan Juri bisa mengambil keputusan dengan bijak. याद रहे फैसला बहुमत से होना चाहिए. आप पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी. कल सुनाया जाएगा. Malam harinya, Inspektur Lobo yang sudah merasa menang dan yakin Rustom akan dihukum,
mendatangi Rustom di penjara. Dalam penjara, Inspektur Lobo yang sangat penasaran dan curiga bahwa ada masalah lain di balik penembakan itu berkata bahwa dia merasa senang bisa membuktikan Rustom bersalah, walaupun nantinya dia menyesal mengetahui kebenarannya. Rustom berkata bahwa dia tahu Inspektur Lobo tidak senang dengan kemenangannya karena masih menyimpan rasa penasarannya tentang kasus ini. Rustom pun mulai menceritakan kebenaran yang sebenar-benarnya pada Inspektur Lobo. Pada saat itu, 1 tahun lalu, Vikram yang seorang pengusaha memiliki banyak channel di Angkatan Laut, yang salah satunya adalah atasan Rustom. Vikram merupakan seorang caro penyedia kapal induk untuk Angkatan Laut India. Demi keuntungan yang besar, ia bekerja sama dengan atasan Rustom, yang ternyata Vikram menyediakan kapal bekas untuk Angkatan Laut India. Rustom yang melakukan quality control pada kapal tersebut melihat bahwa kapal itu tidak layak pakai karena besi-besinya yang sudah berkarat dan terjadi banyak kebocoran. Lalu Rustom yang melaporkan pada atasannya malah dipertemukan dengan Vikram untuk membahas pembagian keuntungan. Rustom yang tidak mau bekerja sama dan tahu bahwa atasannya bersekongkol dengan Vikram lalu memukul Vikram dan mulai menemui Menteri Pertahanan yang sedang berada di London. Sesampainya di sana, Rustom dikejutkan dengan pernyataan sang menteri yang ternyata dia pun terlibat dalam kegiatan itu. Rustom yang tetap menolak bekerja sama kemudian dipindah tugaskan yang membuat dia harus jauh dari sang istri. Dan inilah terjawabnya yang membuat Vikram mendekati Cynthia, yaitu untuk membalas dendam pada Rustom. और जब मैं नहीं माना तो रातों रात मेरा ट्रांसफर करवा दिया। उन्होंने मेरी पोस्टिंग INS मैसूर में करवा दी, जो 6 महीने के लिए बाहर जा रहा था। Jadi selain alasan pribadi, alasan itulah yang membuat Rustom menembak mati Vikram dengan merencanakan semuanya. Di sini juga dijelaskan bahwa pada saat menelpon menteri sebelum menembak Vikram, rekaman yang diberikan pada Inspektur Lobo ternyata tidak utuh. एक तरफ मेरी ज़ाती जिंदगी थी और दूसरी तरफ था एयरक्राफ्ट कैरियर का स्कैम। I planned everything, जो प्रूव कर देंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर कितना सड़ा हुआ है। कॉल को अदालत में आधा सुनाकर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। Jadi kebenarannya adalah bahwa Rustom memang merencanakan dan menembak Vikram. Pada hari itu Rustom yang datang ke kamar Vikram mulai mengacak-acak kamarnya, sehingga pada suatu kesempatan Rustom yang melihat Vikram keluar dari kamar mandi menembaknya 3 kali. आपकी धर्म पत्नी ने खूब जम Setelah mengetahui semua kebenaran dari Rustom, Inspektur Lobo berkata, kenapa Rustom tidak membeberkan semuanya di depan pengadilan? Rustom menjawab bahwa dia tidak ingin kepercayaan masyarakat pada Angkatan Laut hilang dan tidak ingin institusi di mana ia bekerja mendapat penilaian buruk hanya karena 1-2 orang anggotanya yang korup. Dan semua itu demi keamanan negara. Pada akhir pembicaraan, Inspektur Lobo bertanya lagi, bagaimana jika besok Rustom diputuskan bersalah pada kasus ini? Dengan penuh keyakinan, Rustom menjawab, dengan dukungan juri dan masyarakat, besok ia akan diputuskan tidak bersalah. आप, ये जूरी और बाहर पब्लिक, विक्रम deserve to die, and I don't deserve to be punished. Sidang terakhir dimulai dengan keputusan yang dibacakan oleh hakim, bahwa suara terbanyak dari Dewan Juri yang mengatakan bahwa Rustom निर्दोष पाया। Di scene terakhir kita diperlihatkan betapa hebatnya seorang Rustom. Betapapun sakitnya diselingkuhi oleh sang istri, tapi dia tetap memaafkan dan menerima kembali sang istri. Film ditutup dengan berita terbongkarnya skandal pembelian kapal induk Angkatan Laut yang membuat Menteri Pertahanan melakukan bunuh diri. Cerita pun selesai.